Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training ketiga, langsung kerja. Baik, kita lanjutkan lagi, masih dengan saya Dr. Citra. Selanjutnya, saya akan memberikan materi, yaitu tentang program pencegahan dan penanggulangan pandemi penyakit di tempat kerja. Pandemi adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua atau di seluruh dunia. Sepanjang sejarah kehidupan manusia, sejumlah pandemi penyakit telah terjadi, seperti cacar, TBC, dan beberapa kali pandemi influenza, antara lain influenza tahun 1918 atau flu Spanyol, SARS, flu burung atau H1N1 tahun 2009, dan yang terakhir adalah pandemi penyakit COVID-19. Pandemi influenza adalah pandemi penyakit yang sering terjadi di dunia. Oleh karena itu, sektor ketenagakerjaan harus mengantisipasi dampak pandemi di Indonesia secara serius dan tepat, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran penyakit tersebut. Pandemi influenza merupakan masalah kita semua, dan salah satu tantangan bagi pembangunan bidang kesehatan dan bidang ketenagakerjaan, karena dikhawatirkan penyebaran virus tersebut merambah ke tempat kerja yang dapat berakibat buruk terhadap dunia kerja. Dampak pandemi penyakit antara lain absenteisme meningkat, tentunya karena pekerja yang sakit tidak bisa bekerja sehingga tidak masuk bekerja. Kemudian biaya pengobatan yang meningkat, penurunan produktivitas kerja, dan secara tidak langsung ini dapat memicu bertambahnya angka kemiskinan dan terganggunya pembangunan sektor ketenagakerjaan pada umumnya. Upaya pencegahan pandemi influenza, termasuk avian influenza, COVID-19, dan lain-lainnya pada sektor ketenagakerjaan dapat dilakukan melalui upaya pertama, yaitu penerapan K3 sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, termasuk peraturan pelaksananya, dengan implementasi melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja, sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Tenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 1982 tentang pelayanan kesehatan kerja. Melalui pelayanan kesehatan kerja, dapat dilakukan sosialisasi, informasi, dan edukasi kepada tenaga kerja, serta pengawasan terhadap setiap kasus influenza, sehingga penyebaran influenza di tempat kerja dapat diketahui secara dini. Upaya kedua, dengan meningkatkan peran serta organisasi pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh, sehingga upaya pencegahan dan kesiapsiagaan pandemi influenza dapat diimplementasikan di setiap tempat kerja. Kemudian segera susun rencana tanggap darurat pandemi influenza di tempat kerja dan terapkan jejaring program dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Beberapa program atau kegiatan pencegahan pandemi influenza di tempat kerja yang bisa dilakukan yaitu dimulai dari kegiatan promotif berupa pembinaan dan sosialisasi atau workshop atau seminar. Kemudian kegiatan preventif berupa pengendalian lingkungan kerja, penggunaan alat pelindung diri yang sesuai dengan tepat dan benar, imunisasi dan isolasi penderita atau suspek. Kemudian kegiatan ketiga, kegiatan kuratif dengan pengobatan dan observasi bagi pekerja yang mengidap influenza atau penyakit pandemi lainnya, perawatan, dan rujukan pasien ke layanan kesehatan yang lebih lengkap. Dan kegiatan rehabilitasi kerja atau penyesuaian pekerjaan dengan jenis pekerjaannya, beban kerjanya, lama kerja, dan kondisi lingkungan pada pekerja yang telah mendapatkan perawatan atau pengobatan. Kegiatan lain yang dapat dilakukan yaitu dengan mendorong pengusaha atau pengurus perusahaan untuk segera menyusun rencana tanggap darurat pandemi influenza dengan tujuan memperkecil risiko terhadap pekerja dan keberlangsungan usaha dengan tingkat absensi pekerja mencapai 30%. Kemudian peningkatan kesadaran level manajer agar menerapkan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadinya pandemi dengan mengantisipasi terjadinya tingkat absensi sebesar 30% untuk periode minimal 3 bulan dengan menyelesaikan matriks persentase absensi untuk menentukan titik-titik rawan. Kemudian menentukan pihak-pihak terpenting serta kegiatan usaha yang vital dalam rangka menjaga kelangsungan usaha dalam kondisi pandemi. Dan mempersiapkan proses pendelegasian sederhana dalam pemberian persetujuan di perusahaan. Jadi agar usaha tetap berlangsung, maka perlu dibuat tahapan penyusunan rencana kelangsungan usaha dalam menghadapi pandemi penyakit. Dimulai dari pertama, kenali dulu prioritas usahanya, yaitu jenis usahanya apa,
kemudian mana usaha yang bisa dihentikan sementara pekerjaannya atau tidak, dan lain-lain. Kemudian lakukanlah identifikasi resiko pandemi, buat skenario risiko dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Kemudian rencanakan upaya mitigasi resiko pandemi. Kapan waktunya, targetnya, kemudian identifikasi respon dampak pandemi. Selanjutnya, merancang dan mengimplementasikan rencana keberlangsungan usaha dan mengkomunikasikan rencana keberlangsungan usaha tersebut. Dan terakhir, dengan melakukan pengujian rencana keberlangsungan usaha. Sebelum ditutup, ada kuis. Pertama, bagaimana cara mencegah terjadi penularan penyakit di tempat kerja? Yang kedua, sebutkan tahapan penyusunan rencana kelangsungan usaha dalam menghadapi pandemi penyakit. Terima kasih.